Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang Bapak dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar psikologi sosial. Baik, perkenalkan nama saya Nur Afifah Zain dengan NIM 240404501017 dari kelas B bimbingan dan konseling. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan analisis film dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar psikologi sosial. Nah, di analisis film ini saya akan menggunakan film yang berjudul Inside Out untuk mengupas 5 konsep utama, yakni ada persepsi diri, persepsi sosial, kemudian atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial. Nah, baik, langsung saja ke analisis filmnya. Baik, yang pertama persepsi diri itu self perception ada di menit 22.42 sampai 23.30. Nah, yang pertama persepsi diri. Konsep ini terlihat pada Relay, yang mana Joy berperan sebagai representasi dominan dari persepsi diri Relay dari awal film. Nah, ditampilkan pada menit 22.42 hingga 23.30. Di cuplikan ini, Relay menceritakan dirinya sebagai anak yang ceria dan menyukai hoki. Nah, mengapa Relay melakukan persepsi diri? Karena Relay memiliki kebutuhan untuk mendefinisikan dirinya sendiri, di mana saat itu juga dia diminta untuk memperkenalkan dirinya kepada teman-temannya oleh gurunya, sehingga ia butuh untuk menjelaskan tentang dirinya lewat persepsi diri. Relay memandang dirinya sebagai anak yang ceria dan semangat. Nah, bagaimana ia melakukannya? Melalui proses internalisasi yang dimediasi oleh emosi Joy. Nah, menurut Brehm dan Cassin 1996 menyebutkan bahwa salah satu sumber untuk memahami diri sendiri adalah introspeksi, artinya melakukan proses kognitif, yakni peninjauan ke dalam diri dan perasaan kita, serta bagaimana kita menggali kejadian dan memori-memori yang telah kita lalui. Nah, pada adegan tersebut terlihat bagaimana proses internalisasi yang dimediasi oleh emosi Joy ini dengan memperlihatkan kembali pengalaman bahagia memori inti yang menjadi penentu utama persepsi diri Relay. Persepsi diri ini dibentuk berdasarkan memori inti atau core memories yang didominasi oleh kebahagiaan atau si Joy ini. Oleh karena itu, Relay memandang dirinya sebagai anak yang ceria dan bersemangat. 2. Persepsi sosial atau social perception di menit 23.47 sampai menit 23.53. Konsep ini dilakukan oleh Relay saat berinteraksi di lingkungan baru, dipandu oleh emosi disgust dan fear. Nah, di menit ke 23.47 hingga 23.53 ini terlihat jelas oleh cuplikan saat Relay tengah menceritakan tentang dirinya. Nah, setelah cuplikan konsep pertama sebelumnya tadi, itu muncul persepsi sosial. Mengapa Relay melakukan persepsi sosial? Menurut Heider 1958, persepsi sosial ini didorong oleh kebutuhan untuk memahami dan mengendalikan lingkungan sosial, need of cognition and need of control, di mana Relay perlu menafsirkan apakah ia akan diterima oleh kelompok sosial barunya dan bagaimana dia mengendalikan situasi sosialnya dengan memahami persepsi sosial tersebut. Kemudian bagaimana Relay menginternalisasikan persepsi sosial tersebut? Nah, di proses ini terjadi saat emosi Relay yang terutama itu disgust bekerja keras menafsirkan isyarat nonverbal dari teman-teman di kelas. Nah, saat itu disgust dan fear menafsirkan bisikan dan pandangan teman sekelasnya itu sebagai penghakiman dan penolakan terhadap Relay. Kita bisa melihat pada cuplikan disgust mengatakan bahwa anak keren berbisik di arah jam 3. Fear menimpali, kau lihat tampang mereka menghakimi kita. Penafsiran itu adalah
atas bisikan dan ekspresi wajah teman sekelas yang membuat Riley merasa tidak nyaman dan merasa terasingkan. Sehingga kemudian membentuk persepsi sosial Riley bahwa itu tidak diterima. Yang ketiga, atribusi sosial, social attribution. Pada menit 15.54 sampai menit 18.00. Nah, selanjutnya yang ketiga itu atribusi sosial. Aktor yang terlibat pada konsep ini antara lain yakni anger dan fear. Kemudian ada ibu Riley sedang mencari penjelasan dari perilaku ayah Riley. Nah, tepatnya pada cuplikan 16.00 hingga 17.54, anger dan fear membuat kesimpulan awal tentang sikap ayah. Nah, kemudian pada 17.24 hingga 18.00, Joy memproses penjelasan dari ibu Riley. Mengapa atribusi sosial dilakukan? Nah, atribusi sosial ini dilakukan untuk mencari penjelasan penyebab dari perilaku atau nada bicara ayah yang meninggi. Bagaimanakah itu terjadi? Nah, pada saat itu mendengar nada bicara ayah, Anger langsung membuat atribusi yang bersifat internal atau disposition attribution, yakni dengan mengatakan bahwa dengar ucapan ayah, dia terdengar sangat marah. Nah, mereka menyimpulkan bahwa kemarahan berasal dari sifat internal atau suasana hati ayah. Selanjutnya, Ibu Riley kemudian menjelaskan yang sebenarnya dengan memberikan atribusi yang bersifat eksternal atau situational attribution, yakni mengatakan bahwa ayahmu sedikit tegang mengenai perusahaan barunya yang sedang berjalan. Oke. Ibu Riley ini mengaitkan perilaku ayah dengan faktor lingkungan, yaitu tekanan pekerjaan. Hal ini juga merupakan upaya yang dilakukan Ibu Riley untuk mempertahankan keharmonisan keluarganya. Baik, selanjutnya ada sikap sosial atau social attitude. Joy memiliki sikap sosial yang negatif terhadap sadness, di mana pada cuplikan menit ke-21 hingga 21.30, ketika Joy berinteraksi dengan sadness, Joy menunjukkan sikap sosial yang negatif. Mengapa Joy ini melakukan sikap tersebut? Mengapa sikap ini muncul kepada Joy? Nah, sikap ini muncul karena Joy memiliki keyakinan kognitif atau belief atau kepercayaan bahwa sedih atau si sadness ini adalah emosi yang tidak memiliki fungsi positif dan akan merusak kebahagiaan Riley. Nah, keyakinan ini mendorong komponen afektif perasaan tidak suka yang kemudian berimplikasi pada perilaku Joy. Nah, selanjutnya bagaimana komponen perilaku, bagaimana Joy ini menunjukkan sikapnya. Nah, jadi sikap ini termanifestasi dalam komponen perilaku Joy, yang mana pada cuplikan terlihat bahwa ia tidak hanya menahan sadness, tetapi juga melakukan tindakan diskriminatif dengan sengaja mengucilkan sadness ke dalam lingkaran kesedihan yang dibuatnya, memberikannya tugas penting untuk memastikan bahwa kesedihan berada di dalam lingkaran itu. Ini juga adalah upaya keras yang dilakukan oleh Joy untuk menjauhkan sadness, adalah manifestasi dari sikap sosial yang ingin mencegah interaksi dengan si sadness. Kemudian yang kelima ada prasangka sosial di menit 23.34 sampai menit 23.44. Nah, konsep ini juga paling jelas diekspresikan oleh Joy terhadap sadness, di mana di menit ini perhatikan pada saat sadness menyentuh memori di menit 23.34 hingga 23.44 dalam cuplikan ini. Mengapa ini adalah prasangka sosial? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa prasangka adalah penilaian negatif yang telah terbentuk sebelumnya dari prejudgment
dan digeneralisasi terhadap seluruh kelompok. Nah, Joy berprasangka bahwa semua yang disentuh sadness ini pasti akan rusak atau berubah menjadi negatif, yang pada akhirnya bisa merusak nilai. Nah, kemudian bagaimana prasangka Joy ini terrealisasikan? Nah, yakni dengan stereotip dan diskriminatif, di mana yang pertama itu stereotip menganggap sadness secara inheren merusak. Dia mengatakan bahwa, hei sedih, kau menyentuh ingatannya. Nah, kemudian ada dengan diskriminatif terbuka, di mana Joy ini segera mengeluarkan perintah yang menghukum dengan berteriak dan menyalahkan sadness. Nah, kembalilah ke lingkaranmu ini adalah respon otomatis yang sangat negatif, menunjukkan bahwa Joy itu telah memiliki keyakinan negatif yang kuat terhadap seluruh fungsi sadness. Baik, kesimpulannya adalah film Inside Out ini adalah media yang sangat kaya untuk kita dapat memahami konsep-konsep psikologi sosial, terutama bagaimana emosi dan kognisi internal berinteraksi untuk membentuk cara kita memandang diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sosial. Mungkin cukup sekian presentasi analisis film dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you sure we want to do this? In we go! Okay, going in, yes!